takwanya, khutbah kedua tidak ada wasiat takwanya, dalam mazhab Syafi'i tidak sah khutbahnya, harus. Imam ini khilaf. Kalau mazhab Hanafi rukun khutbah ya hanya intinya apa? Intinya nasihat wasiat. Kalau muji sholawat itu hal yang biasa. Orang kalau namanya mau ceramah, mau bicara di depan orang ya dibuka dengan apa? Memuji Allah dan sholawat. Ya kata beliau hanya wasiat saja. Jadi intinya setiap Jumat khotib juga mengingatkan. Bahkan khutbah hajah itu intinya apa? Rasul membacakan 3 ayat tentang takwa. Ya kan? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Terusnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Semuanya wasiat tentang takwa. Perintah tentang takwa. Ini pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa juga ini adalah sebaik-baiknya pakaian. Sebaik-baiknya pakaian. Ya kan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair." Ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Kami telah turunkan atas kalian semua pakaian yuwari sawatikum, yang menutupi aurat kalian. Ini fungsi pakaian buat menutup aurat, warisha, dan sebagai perhiasan. So kalau orang telanjang semua jelek, ya kan? Kayak orang yang Dayak atau mana di suku yang masih telanjang itu kan nggak indah. Ketika orang pakai pakaian bermacam-macam warnanya, ada yang masya Allah, ada yang merah, ada yang biru, ada yang putih, kan kelihatan indah, warisha. Ini fungsi daripada pakaian. Dan kata Allah, walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu lebih baik. Jadi jangan pakainya yang bagus, pakaian mahal-mahal, jas, dasi, lain sebagainya bagus, ya kan? Nyetil. Cuman apa? Kalau tidak ada ketakwaan, maka tetap di mata Allah dianggap telanjang. Jadi jangan hanya fokus kepada pakaiannya, tapi pakaian takwa kata Allah itu lebih baik lagi. Makanya syair para ulama mengatakan, idza lam yalbasil mar'u thiyaban minat tuqa taqallaba uryanan wa ingkana kasian. Kalau seseorang tidak memakai pakaian takwa, sekalipun baju yang dipakai itu baju paling mahal, ya kan, paling mahal, paling bagus, sutra atau sejenisnya, ya orang kafir kan mungkin bebas pakai sutra. Maka apa? Kalau dia tidak memakai pakaian takwa, dia dianggap uryanan, telanjang, wa ingkana kasian. Sekalipun dia pakai baju, sekalipun bajunya mahal, tetap dianggap telanjang di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul libasil mar'i ta'atu rabbih. Dan sebaik-baik pakaian seseorang adalah mentaati Tuhannya. Itu pakaian yang paling bagus, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wala khaira fi man kana lillahi asiya. Maka tidak ada kebaikan sedikit pun orang yang dia durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pelaku maksiat, walaupun baju bagus-bagus, mahal-mahal, tetap di mata Allah, kata para ulama, itu dianggap telanjang dan tidak ada kebaikan sedikit pun. Kenapa? Tidak ada pakaian takwa. Jadi masya Allah, takwa itu memang pakaian yang paling bagus. Dan juga takwa ini bekal yang paling bagus, yang paling baik. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian. Kenapa? Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan harta, bukan anak, ya kan? Kita banyak anak, banyak harta juga. Kalau hati nggak ada ketakwaan, di akhirat nggak ada berguna. Allah sudah mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari kiamat enggak berguna. Kita punya harta, kita punya anak-anak enggak berguna illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang ada ketakwaan di dalam hatinya. Rasul pernah mengatakan at-taqwa hahuna, nunjuk ke dadanya. Takwa itu di sini. Rasul ulang 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Jadi kalau hatinya ada takwa, ya itu yang bermanfaat. Maka sebaik-baik bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada takwa sia-sia. Makanya pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu beliau pernah melewati kuburan. Beliau sempat sama sahabat-sahabatnya, beliau ngomong ke ahli kubur,
wahai ahli kubur, apa berita yang kalian punya? Tolong sampaikan. Dan saya akan menyampaikan berita yang ada di muka bumi kepada kalian. Ya orang mati diajak ngomong, diem aja, nggak ada jawaban. Maka kata Ali, wahai ahli-ahli kubur, berita yang saya punya di dunia, di atas muka bumi ini apa? Bahwasanya harta kamu yang dulu banyak, yang kamu bangga-banggakan, sekarang sudah habis, ya kan? Jadi rebutan anak-anak kamu, ahli waris kamu, rebutan harta kamu. Dan juga istri kamu yang cantik, yang kamu banggakan juga, sering diajak kondangan ya karena ayune konon enggak. Kenapa? Karena masih nom, sekiranya kawin maning, ya boleh. Lakinya melangka, ya untuk masa idah, ya masih nom halal kawin maning. Wis kawin maning beri wong sejen. Ya boleh. Dini beri wong sejen, kawin maning beri wong sejen. Akhirnya umaisir sing gede no, sing tingkat, pirang-pirang tingkat, masya Allah, sing megah lah. Ditonggoni ning laki anyar konon enggak. Laki anyar, ya kan, wis bari rabia sampean, loroan, harta dikuasai, anak-anak sampean pun dikuasai ning laki anyar pun kabar sing anak ning muka bumi. Tak sampaikan ke sira kabeh. Sekarang sampaikan apa kabar yang kalian punya. Yang ada jawaban, enggak ada jawaban. Maka kata Sayyidina Ali kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, kalau seandainya ahli kubur ini bicara, pasti mereka akan mengatakan sesungguhnya sebaik-baik bekal di sini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kalau bisa ngomong akan menyampaikan apa? Sebaik-baik bekal di kubur, di mahsyar, di mizan sampai nanti surga neraka itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu di kubur diselamatkan, di mahsyar diselamatkan, di mizan, di sirat, di haud, di arad, di alam apa saja akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bekal yang paling baik. Sebaik-baik bekal. Maka kita ini perlu berbekal takwa. Makanya sampai Allah perintahkan ya puasa 1 bulan lamanya. Untuk apa? Untuk menjadikan kita ini manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa itu takwa? Apa itu takwa? Takwa secara bahasa itu dari waqoya ki wiqoyah. Artinya kita ini membuat penjagaan daripada apa yang kita takuti. Pernah Umar bin Khattab, Umar ini orang khalifah, orang Arab juga, ya kan ngerti bahasa Arab, cuma nanya ke Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Wahai Ubay, apa arti takwa? Maka Ubay balik nanya, wahai Umar, ama salak tafajjan tasyaub, kamu pernah enggak melewati jalan yang berduri? Kata Umar, pernah. Kata Ubaynya, mada amil tafi, apa yang kau kerjakan ketika melewati jalan yang berduri? Kata Umar, syamartu wastahaddu. Maka apa? Saya sungguh-sungguh menghindarkan diri saya jangan terkena duri tersebut. Maka kata Ubay, fadzalikat taqwa. Itulah yang namanya takwa. Jadi ini menghindarkan diri kita daripada apa yang kita takuti dengan apa? Menjadikan penghalang. Kita ini takut sama Allah, sama murkanya, sama marahnya, sama nerakanya. Nah, kita jadikan penghalang antara kita dengan antara murka Allah, neraka Allah. Makanya banyak takwa disandarkan ke Allah. Ittaqullah. Kadang-kadang ittaqun nar, takutlah neraka. Walau bisyiki tamroh, walaupun dengan sebelah korma. Nggak bisa sedekah korma full, 1 korma, kata Rasul minimal sepotong sebelahnya korma. Tidak ada masalah. Itu sedekah buat apa? Menolak api neraka. Jadi ini makna takwa itu adalah menjadikan penghalang antara diri kita dan antara apa yang kita takuti. Ya kan, takut neraka Allah, takut Allah murkanya, maka apa? Jadikan penghalang. Apa penghalangnya? Mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, ya kan, menjalankan perintahnya, tinggalkan larangannya, itulah takwa. Makanya Tolak bin Habib, seorang sahabat, mengatakan takwa itu adalah anta amala bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta truka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan pahala Allah, dan kamu tidak maksiat, tidak durhaka kepada Allah di atas cahaya daripada Allah karena takut siksaan Allah. Ini takwa kata beliau. Makanya banyak para ulama
mengambil pendapat beliau ini. Nah, apa itu takwa? Takwa ialah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Ini takwa menurut beliau. Tapi kalau menurut Ibnu Mas'ud, takwa itu kata beliau adalah kata Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini termasuk ahli Quran. Ya ahli Quran, masya Allah. Ya awalnya hanya seorang penggembala kambing aja. Ibnu Mas'ud itu nggak anak kecil gembala kambing gitu kan ya. Yang awalnya Rasul itu minta susunya, ya nggak dikasih. Ini kambing punya saya, punya majikan saya. Masa saya ngasihkan susunya ke kamu, nggak bisa. Kayaknya udah kata Rasul, sudah ambilkan kambing yang dia tidak hamil. Kambing lagi bukan hamil, kan kalau hamil kan nggak ada susunya. Diambil kambing yang nggak hamil, sama Rasul diperah susunya. Belum hamil ya kan, tapi udah diperah, tapi keluar susu. Ya kan, awalnya baca bismillah, diperah keluar susu. Itu maksudnya heran. Akhirnya ngomong, wahai si fulan, tadi kamu tuh sebelum merah baca apa itu? Tolong ajari saya. Kok hebat gitu kan? Belum kawin, kambing belum hamil, tapi apa bisa keluar susu? Dengan bacaan tadi, tolong ajari saya. Akhirnya jadi pengikut Rasul, diajari sampai diajari Quran sampai jadi ulama. Bahkan kata Rasul, siapa yang ingin membaca Quran masih hangat seperti diturunkan, maka bacalah Ummu Abad, qiraah Ummu Abad. Siapa? Ibnu Mas'ud. Bacaan Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud orang yang jadi ahli Quran. Bahkan beliau mengatakan tidak satu ayat pun yang turun kecuali saya tahu di mana turunnya, buat apa turunnya, karena apa turunnya. Kalau ada seseorang yang tahu daripada saya akan datangi orang tersebut. Saya akan cari, ya kan, tahu tentang ilmu tersebut. Ini Ibnu Mas'ud, semangatnya masya Allah. Walaupun awalnya apa? Penggembala kambing. Ini berkat dakwah Nabi berubah. Derajat seseorang yang dulunya hanya penggembala kambing dimuliakan oleh Allah jadi apa? Jadi ahli Quran, ahli tafsir, ya kan, ahli tafsir. Ini Ibnu Mas'ud. Nah, beliau menjawab ketika ditanya apa itu takwa. Kata beliau, takwa itu adalah an yuta'a wa la yu'sa. Allah ditaati, jangan didurhakai. Wa an yuzkara wa la yunsa. Allah diingat, jangan dilupakan, ya kan? Wa an yushkara wa la yukfar. Allah disyukuri, jangan dikufuri. Ini takwa kata beliau. Jadi Allah ditaati, jangan didurhakai. Kita sama-sama meyakini Allah itu Rabb kita, ya kan? Dalam doa Sayyidul Istighfar, Rasul mendapatkan doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Rabbku, Tuhanku. Rabb itu dalam bahasa Arab, kalau orang kerja, Rabb itu majikan. So Nabi Yusuf ketika diajak berbuat mesum sama Zulaikha, beliau nolak. Apa kata beliau? Innahu rabbi ahsana maswai. Itu tuh suami kamu tuh Rabbi, bukan Tuhan saya. Majikan saya, ya kan? Ahsana maswai, telah berbuat baik kepada saya. Jadi Rabb itu bisa arti majikan. Maka ketika Nabi Yusuf di penjara juga, ya kan? Ketika Nabi ada 2 orang di penjara, mimpi. Yang satu mimpi merah anggur, yang satu itu mimpi ada burung makan roti di atas kepalanya, kan, gitu kan. Ditakwil sama Yusuf, itu ada punya meras anggur, kamu akan jadi pelayan raja. Maka Yusuf pesan, kalau kamu jadi pelayan raja, udhkurni inda rabbik, tolong ingatkan saya di sisi bukan Tuhanmu, majikan kamu, gubernur Mesir itu. Tapi dia kelupaan, pas sudah jadi pelayan raja lupa, berapa tahun baru ingat, oh iya saya ingat Yusuf. Pas raja yang mimpi ada 7 sapi gemuk dimakan oleh sapi yang kurus, soalnya dipanggil, intinya kan Rob, bisa mana majikan. Nah kalau abad apa artinya? Ya budak, namanya budak, tergantung majikannya. Dia itu nggak punya apa-apa, hatta dirinya punya majikannya. Kalau majikannya pengen jual atau pengen dibebaskan, pengen dikawin atau pengen dimerdekakan, terserah majikan, ya kan. Kalau budaknya perempuan dikawinnya boleh, ya kan. Nggak dikawin ya halal dicampuri. Kenapa? Itu milkul yamin, budak gitu kan. Dia nggak punya apa-apa. Nah Allah tuh Rabb kita, Allah majikan kita. Kitanya apa? Hamba, nggak punya apa-apa. Kita ini anak, istri, harta, diri kita, nafas kita, nyawa kita, semua punya Allah. Ya terserah Allah mau Allah apakan, ya kan? Terserah majikan, harus nurut sama majikan. Kalau yang namanya budak nggak taat sama majikan, jangan jadi budak, jadi majikan gitu kan ya. Kalau pengen ngatur gitu kan, namanya budaknya diatur oleh majikannya, harus nurut. Kalau disuruh puasa,
hamba yang taat mah nurut, ya kan, puasa, suruh qiyamul lail, suruh itikaf, ya itikaf gitu kan ya, taat. Apa kata majikan, dia turuti majikannya. Itulah nama takwa. Allah ditaati, jangan didurhakai. Dan yang kedua, Allah diingat, disebut namanya, jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Sebaik-baik orang yang bertakwa itu Rasulullah. Pernah Rasul ngomong di depan 3 orang yang rasa hebat dengan ibadahnya kan, merasa dia ahli puasa, ahli bangun malam, gak pernah kawin, gak pernah apa gitu. Rasul marah. Rasul mengatakan, wallahi inni la akhsyakum wa atqakum lillah. Demi Allah, ini orang yang paling takut, ya kan, paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul. Nah, Rasul orang yang paling bertakwa, beliau itu tidak pernah lupa kepada Allah, selalu ingat Allah. Habis, ya kan, tidak pernah lupa Allah. Mau makan, bismillah. Mau minum, bismillah. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Mau masuk WC, bismillah Allahumma inni a'udzu bika. Ingat Allah terus. Pakai baju, bismillah. Apa saja bismillah. Mau nulis, mau baca, mau kemana, mau pergi, keluar rumah, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Ingat Allah terus, sebut Allah kapan saja. Mau mencampuri istrinya, bismillah juga. Ya kan, Allahumma bismillah, ya kan, bismillah. Mencampurinya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ingat Allah, nggak pernah lupa sama Allah. Itu orang yang bertakwa. Hari-hari yang diingat Allah, yang disebut Allah. Kenapa? Ya Allah majikannya, kekasihnya. Dan wa ayyushkara wala yukfar. Allah disyukuri, jangan dikufuri. Makanya Rasul itu selalu syukur pada Allah. Habis makan, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi hilmin wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan saya ini, ya kan? Dan memberi rezeki saya ini tanpa apa? Tanpa susah, tanpa payah, tanpa capek, tanpa kerja baham, dikasih makan sama Allah. Habis pakai baju, alhamdulillah kasani hadza. Keluar WC, alhamdulillah adhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran dan menyehatkan saya. Ingat lagi, muji Allah apa saja. Apa saja. Habis campur dengan istrinya, alhamdulillah. Ingat Allah lagi. Ini ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bersyukur, tidak pernah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa menurut Ibnu Mas'ud. Berbeda dengan beliau, takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini ya menantunya Nabi, sepupunya Nabi, anaknya pamannya Abu Thalib, plus juga apa? Ya mantunya, ya kan, Rasul punya anak Fatimah, dikawinkan sama namanya Ali bin Abi Thalib, orang miskin. Ali mah orang pas-pasan. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman yang pengusaha kaya, rokoknya ya banyak, usahanya banyak, uangnya ya banyak. Kalau infak fisabilillah juga nggak tahu menanggung. Abu Bakar semua hartanya, Umar separuh hartanya, Utsman sepertiga hartanya. Ya kalau Ali mah ya miskin, cuman masya Allah beliau ahli ilmu, ya kan, termasuk ahli ilmu dan kesayangan Nabi. Ali minni biman ijlati Harun bin Musa. Ali dari saya itu seperti kedudukan Harun kepada Musa, gitu kan. Beliau tuh Ali tuh, bahkan ya ada riwayat Nabi kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Siapa yang orang ingin datangi kota harus melalui pintunya kan, gitu, harus melalui Ali bin Abi Thalib. Beliau alim juga, seorang yang alim. Nah, beliau ditanya tentang arti takwa. Apa itu takwa? Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, takwa ialah al khaufu minal jalil wal amal bil tanzil wal isti'dad li yaumir rahil wal qanaatu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ini takwa menurut beliau. Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Takut kepada Allah yang Maha Agung. Jadi kalau masih belum ada rasa takut di hati kita, ya belum bertakwa. So, kalau orang bertakwa ceritanya takut sama Allah. Rasulullah SAW itu masya Allah sangat takut, ya kan? Kalau lihat awan mau hujan takut. Rasulullah SAW itu kalau nemu korma di jalan, padahal ya halal. Kalau nemu makanan di jalan boleh dimakan, daripada basi kebuang makan saja. Tapi kalau ada yang ngaku itu punya saya, harus siap-siap ganti. Aja pengen mangan baik, wae ganti digelem, ya salah kan. Daripada kebuang boleh dimakan. Nemu makanan di jalan gitu kan. Kalau nemu barang harus diumumkan 1 tahun lamanya. Nah, Rasul nemu korma mengatakan, saya kalau tidak takut harta sodako, saya pasti akan makan. Karena takut sodako ini haram bagi Nabi, nggak mau makan. Cucunya makan sedekah, dikorek-korek, ya kan? Kenapa?
keluarga Nabi haram makan zakat, harta sodako, karena ini kotoran daripada harta manusia. Nggak mau. Kenapa? Takut sama Allah SWT makan barang haram, ya kan? Yang itu orang-orang yang bertakwa. Abu Bakar As-Siddiq anhu pernah dia lagi jalan, ada temennya ngasih susu, saking hausnya diminum saja tanpa nanya. Akhirnya kata orangnya, wah Abu Bakar, kenapa nggak nanya? Kamu tuh punya kebiasaan kalau dikasih sesuatu, makanan dan minuman pasti nanya dari mana sumbernya. Kenapa? Karena saking hausnya saya lupa nanyanya. Sob, jelaskan dari mana sumbernya. Kata yang ngasih, wahai Abu Bakar, itu hasil saya dulu pernah ngeramal nasib seseorang. Ngeramal, hadiahnya itu, hadiah ngeramal. Dengar itu hasil dari ngeramal, langsung dikorek mulutnya. Hampir-hampir kau ini membinasakan saya. Kenapa? Saya mendengar Rasul bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka layak buat orang tersebut. Ketakutan Abu Bakar, korek-korek dimuntahkan. Tidak mau makan barang haram. Kadang hari ini orang kadang-kadang begitu. Anak istri dikasih barang haram, nggak ada rasa takut sama sekali. Ya dikasih makan haram, padahal bakal jadi tumbuh menjadi daging. Ini takutnya orang dulu ya kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak mau makan barang haram. Bahkan ada seorang sahabat ajib juga masih muda, sahabat bujangan, ya kan, Sa'labah bin Abdurrahman kalau nggak salah. Masih umur belasan tahun, lagi jalan-jalan di kota Madinah. Ternyata dia penasaran, ada pintu rumah orang Ansor itu terbuka. Penasaran, dia masuk rumah, ada tirai apa juga dibuka, tirainya ngelihat perempuan lagi mandi. Astagfirullah, langsung dipalingkan sambil takut, ya kan, takut gemetaran sampai dibilang jangan-jangan Allah turunkan ayat tentang saya, jangan-jangan saya ini dimasukin kepada orang-orang munafikin. Nggak tenang hidupnya, udah nggak tenang di rumah sampai dia hijrah, tinggalkan menyendiri, ya kan, di lembah menyendiri, nangis kerjanya sampai Rasul 3 hari kehilangan. Mana Sa'labah kok nggak kelihatan, gitu kan? Nggak ada yang tahu sahabat-sahabat Nabi. Ada musafir datang ngasih tahu. Rasul ketemu dengan Sa'labah di mana? Di lembah di antara 2 bukit itu dia sedang menyendiri, nangis terus kerjanya, nangis terus berhari-hari, ya kan, sampai hampir sebulan lebih. Akhirnya Rasul dengar dia menyendiri dan dengar dia sakit juga. Rasul menengok, datang duduk di sampingnya, lagi sakitnya itu. Sempat dia nanya, Rasulullah, apakah Allah turunkan sesuatu buat saya? Nggak ada tuh, nggak ada turun apa-apa, gitu kan. Tambah nangis lagi, gitu kan. Ini saking khawatirnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, sampai akhirnya qadarullah beliau meninggal dunia. Akhirnya masya Allah Rasul, ya kan, yang mengurus pemakamannya. Kan Rasul yang urus mayatnya juga, jenazahnya. Bahkan waktu bawa beliau itu Rasul sempat jalannya jinjit. Umar nanya, ya Rasulullah kenapa jalannya jinjit, gitu kan, sambil waktu mencet kakinya, gitu kan, kayak nggak mau kena tanah, gitu kan. Maka Rasul mengatakan, wahai celaka kau Umar, tahukah kamu ini di bawah kaki saya banyak sekali malaikat, hatta 1 jari semuanya malaikat. Saya ini nggak enak, takut menginjak sayap-sayap malaikat. Saya nggak mau menginjak malaikat, makanya saya bingung jalan ini. Kenapa? Karena banyaknya malaikat. Masya Allah, seorang sahabat, coba bayangkan, berbuat salah, cuman terlihat, bukan melihat awalnya pada penasaran, terlihat perempuan telanjang sampai seperti itunya, ya kan. Kadang-kadang kita Masya Allah sama maksiat itu ya masih nikmati, ya kan, kesenangan, gitu kan, nonton barang begitu apa sebagainya. Kenapa? Ya belum ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang harus belajar lagi, makanya harus puasa lagi, ya kan, siang hari, harus malamnya lagi, ya bangun lagi, sampai kira-kira ada takut dalam hati kita terus sampai mati. Ini takwa nggak ada batas akhirnya. Maka sahabat Nabi udah bayangkan sukses, Abah masih muda tapi sudah sukses. Rasa takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai apa? Sampai dia dimuliakan Allah. Berbuat salah, ya kan, nggak sengaja, sampai meninggalnya pun malaikat itu pada takziah semua. Sampai tanah penuh dengan malaikat, dengan sayapnya malaikat. Ini ya ketakwaan para sahabat. Ini takwa, al khaufu minal jalil. Takwa, takut kepada Allah yang Maha Agung. Yang kedua adalah wal amalu bitanzil. Tadi, ya kan, beramal dengan at-tanzil, kitab Al-Qur'an. Kemarin disampaikan, Quran itu nggak cukup dibaca, nggak cukup juga dihafal, harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan. Nah, para sahabat itu sudah mengamalkan Al-Quran. Rasa takutnya itu ada. Umar baca ayat yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hari kiamat nanti mereka orang kafir diseret ke neraka dengan cara yang keras. Sakit 3 hari 3 malam.
ditengok oleh kawan-kawannya. Kenapa? Saking takutnya dengan ayat tersebut. Lihat cerita neraka, ada yang pingsan, ada yang mati, gitu. Hanya dengan baca ayat saja tentang neraka. Ini takutnya para sahabat. Kadang-kadang kita malah jadi guyonan kan, malah diancam dengan neraka jadi guyonan. Mungkinnya dilempar neraka, ya, akhirnya apa? Kebablasan, ya kan? Ya, nyeburin neraka, jadi guyonan. Enak dikumpul neraka, bari artis, astagfirullahaladzim. Kenapa? Bukannya malah takut, malah kayak nantang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya tadi belum ada ketakwaan, tidak takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa adalah mengamalkan daripada isi Al-Quran. Dan takwa selanjutnya adalah kata Ali bin Abi Thalib, wal qanaa'atu bil qalil. Qanaah, ridho, nerimo dengan barang sedikit, ya kan? Ya kalau dikasih rezeki sedikit, ya syukuri saja, alhamdulillah. Ya anak akeh, pada rezekinya seret titik, anak-anak mangan kangelan, masya Allah. Ya. Rumah pada bocor, udan makanan masih udan kan sering bocor, ya syukuri saja, terima dengan pemberian Allah. Itulah yang namanya takwa. Itu yang namanya takwa. Qanaah dengan yang sedikit. Rasulullah mengatakan itu orang kebanyakan tidak suka qillatul mal, sedikit harta. Padahal kata Nabi, sedikit harta itu enak. Kenapa? Sedikit hisabnya. Kalau banyak harta, banyak hisabnya. Kalau orang dihisab itu ya masya Allah sudah termasuk disiksa juga. Kata Rasul, man nuqishal hisab faqad uzib. Orang yang dihisab itu maka dia sama dengan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia saja sok aja kalau ditanya, ya kan, sama KPK diaudit, atau tanya polisi aja interogasi apa, kadang-kadang stres, baru ditanya doang, dibentak-bentak, kadang-kadang udah stres. Apalagi di akhirat ditanya macam-macam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, ditanya, jangan hal-hal yang besar, air putih, ya kan, yang diminum saat terik panas akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Tsumma latus'alunna, kemudian kalian semua pasti akan ditanya. Kalau orang pesantren nunya nun taukid ya. Jadi pasti sungguh bakal ditanya kamu. Yauma idzin, hari itu, hari kiamat, tentang apa? 'Anil na'im, tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat. Harta malah nanyanya dua. Dari mana? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kamu mendapatkannya, sumbernya, kemana kamu belanjakannya, ya kan? Berat. Makanya kalau orang dikasih uang 1.000, ditanya sama orang tuanya, nang aku apa duitnya 1.000? Ya tuku bakwan mah, kue sayur, peragam, wis. Numun bayi 1 juta, buka apa nang? Tuku kue sayur, sayur 1.000. Sing 100, sangat itu apa nang? Takoni maning ini yang bikin azab itu lama. Jadi kalau harta itu halalnya saja hisab. Kalau dipakai maksiat, ya ngeri lagi azab. Nah, kalau dipakai kebaikan, ya insya Allah itu yang halal, mendatangkan pahala. Cuman gak gampang. Ujian harta lebih berat daripada ujian kemiskinan. Makanya sedikit Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyah asyakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Ya kalau bisa ya alhamdulillah, masya Allah. Ya kan kita berharta banyak, tapi nggak terkena fitnahnya, hebat. Ya kan kayak Nabi Sulaiman, kaya. Abdurrahman ibn Auf, kaya, ya kan? Ya kaya pisan. Nggak tanggung-tanggung kayanya. Abdurrahman ibn Auf ya orang yang paling kayanya sahabat. Sampai gelarnya Tajirullah, gitu kan? Beliau itu kalau infak saja nggak tanggung-tanggung. Pernah Aisyah lagi sama orang-orang gitu kan, majelis, tiba-tiba dengar suara kayak orang apa gitu, gemuruh. Ini suara apa? Oh, suara itu Abdurrahman bongkar barang dagangannya. Pantesan dengan saya mendengar Rasul mengatakan itu, saya melihat Rasul mengatakan Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Karena apa? Karena kebanyakan hartanya gitu kan, kebanyakan hartanya. Kedengaran sama Abdurrahman bin Auf, datang ke Ibunda Aisyah. Wahai Ibunda Aisyah, apakah benar kau mendengar Rasul mengatakan demikian? Iya benar, saya dengar itu. Wahai saksikan wahai Aisyah, Ibunda Aisyah, itu 700 truk lagi bongkar. Saya infakkan semua di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diinfakkan semua hartanya tanpa takut miskin. Memang Abdurrahman bin Auf awalnya miskin. Datang ke Madinah itu belum punya apa-apa. Kan dari Mekah hijrah. Kan itulah yang ngajak Abu Bakar. Abu Bakar masuk Islam, ngajak 6 orang temennya, diantaranya Abdurrahman bin Auf. Itu banyak sahabat ya, masuk Islam, ajak teman-temannya, dan Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, masih miskin, keluar masuk pasar, ya kan, kerja di pasar. Ya, waktu itu tapinya beda. Dulu biasa nabinya akan nyetil, pakainya nyetil, wangi lagi. Rasul nanya,
Ya Abdurrahman tumben kamu nih pakainya bagus, wangi, ada apa? Wahai Rasul, saya baru saja nikah sama seorang wanita. Nah, Rasul mengatakan, kenapa nggak ngadain pesta? Kenapa diem aja nggak ngasih tahu? Kata Nabi, aulim walau bisyatin. Wahai Abdurrahman bin Auf, adakan pesta walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Sejak itu beliau dagang di pasar, mulai sukses, ya kan? Sukses, masya Allah, sampai hartanya banyak. Yang istrinya pun 4, ya kan? Tapi banyak kelebihannya. Beliau itu satunya sahabat yang pernah ngimami Rasul. Lagi perang Tabuk, ya kan? Rasulnya entah kemana, ke air gitu kan, lama. Akhirnya waktu itu yang imam siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf imam, Rasul jadi masbuk, jadi makmumnya Abdurrahman bin Auf. Yang termasuk kelebihan kan mengimami Rasulullah SAW, walaupun dia orang kaya, tapi masya Allah agamanya kuat. Dan beliau ketika meninggalkan istri 4. Satu istri itu punya harta itu sekitar 80.000 dinar. Uangnya tiap istri 80.000 dinar. Sedinar itu 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Kalau segramnya 1 juta, berarti kan 4 juta setengah lah ya, gitu. 4 juta setengah. Kali aja 80.000. Ya, 80 kan dinar. 80.000 kali 4 juta, berapa tuh? Nah, tiap istri, masya Allah. Beliau itu, kata beliau tuh, saya tuh nggak mau kaya katanya. Saya ini nggak mau kaya, cuman nggak tahu katanya Allah tuh kasih rezeki tuh banyak aja kepada beliau gitu ya. Itu nggak masalah kalau kaya seperti beliau, tidak terfitnah dengan dunia gitu ya. Bukan berarti nggak boleh kaya. Cuman Ali mengatakan takwa itulah qona abil qalil. Terus ridolah dengan yang sedikit. Memang beliau rezekinya kebetulan seret. Kalau Ali mah agak susah. Makanya Fatimah masya Allah giling gandum sendiri, tangannya sampai kasar. Padahal anak Rasul, cuma dijalanin lah. Ini rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul mengatakan, malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Kalau orang tidak terima kasih sama barang sedikit, maka dia tidak terima kasih dengan barang yang banyak. Jadi syukuri dari yang kecil, jangan yang sedikit syukuri. Dikasih banyak, ya alhamdulillah gitu kan. Cuman jangan marah sama Allah, jangan nggak terima kalau dikasih rezekinya mungkin masih pas-pasan. Nah, emang kadang kita sudah dijatah ya kan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiap orang mungkin rezekinya beda-beda kan. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan rezeki bagi yang dia kehendaki, dengan Allah pun menyeretkan. Sebagian orang ada yang rezekinya seret. Nah, yang lagi diseretkan, ya udahlah, pasrah, terima takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di Quran mah orang sedang susah juga disuruh berinfak. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Siapa orang yang diseretkan rezekinya oleh Allah SWT, ya kan? Falyunfiq, kita infakkan apa yang Allah berikan, walaupun infaknya 1.000, 2.000. Kenapa? Allah akan jadikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi insya Allah dengan sedikit saja ya kita belajar dan terima pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, takwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, persiapan untuk menghadapi perjalanan yang panjang itu hari akhirat. Dunia ini sementara, enggak lama, ya kan? Rasul mengatakan amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat itu antara 60-70 tahun. Wa aqalluhum man yajudu dzalik. Sedikit sekali mereka yang melebihi umur itu. Ya, jarang. Umur habis gitu. Nabi Muhammad 63, Abu Bakar 63 umurnya, Umar 63, Utsman agak panjang 81, ya kan? Tapi rata-rata 60-an. Umur umat Nabi itu umur orang dulu, ya kan? Umur umat Nabi dulu. Nabi Daud orang kaya, bapaknya Sulaiman, ya kan, raja juga kan Daud. Umurnya pendek, 60 tahun. Jatahnya tuh sampai Adam kasihan lihat cucunya, lah saya umur 1.000 tahun, ini Daud umurnya 60 tahun, melas temen kalau enggak. Ya Allah, tak kasih nih umur saya 40 tahun buat Nabi Daud, kasihan. Jadi umur 100. Ada yang berkurang 960. Wah dicabut, mau nyawanya 960, protes Adamnya. Bukan kasih ini umur 1.000 tahun. Iya 1.000 tahun, cuma kan kamu udah kasih kan sama Adam, ngingkari, lupa perjanjiannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat manusia, kadang lupa. Jadi Nabi Daud saja umur 100 tahun. 100 tahun gak dipairing Nabi Adam 40 ekor. Asli masih widak, ya kan ya. Jadi umur lah, emang segitulah. Jangan berharap 100 tahun, itu tidak mungkin gitu kan. Untuk ya sedikit ada mungkin, mana apa sedikit rata 60-70 tahun.
Nah akhirat itu yang selamanya. Dunia saja kalau kurang bekal tuh gak enak ya kan ya. Kurang bekal tuh gak enak ya kan. Apalagi akhirat yang selama-lamanya gitu. Kita berbekal. Bekalnya apa? Ya takwa itu. Makanya persiapan buat alam akhirat. Makanya para sahabat itu kalau udah ngelihat Utsman bin Affan itu kalau lihat kuburan nangis berebelan. Ya kan? Utsman bin Affan kalau dengar neraka nangis juga, cuman enggak ketika melewati kuburan. Ketika orang-orang nanya, "Hei Utsman, kenapa nangis begitu rupa ketika melihat kuburan?" Kata Utsman, "Ini kubur awwalu manzilin min manazil akhirah." Tempat singgah pertama daripada persinggahan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat dari kuburnya, maka insya Allah setelahnya lebih gampang. Masyar, sirat, mizan, arat itu akan mudah. Tapi wa man lam yanju fama ba'dahu asyad. Kalau orang tidak selamat di kuburnya, maka setelahnya lebih mengerikan lagi, lebih susah lagi. Jadi patokannya di kubur. Kalau kubur udah dapat nikmat kubur, insya Allah tanda kesananya pun adalah kemudahan. Maka kata Rasul, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang tahan hawa nafsunya dan beramal untuk selepas kematian. Orang yang bodoh adalah orang yang memperturuti hawa nafsunya dan berangan-angan doang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan buat setelah kematian yang penting. Kenapa? Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa mati itu baru hidup? Kata ulama, hidup yang sesungguhnya setelah kematian. Kita kan belum mati nih, baru hidup bohongan. Nanti kalau udah mati, baru hidup yang sebenarnya. Gitu. Kalau sekarang bukan hidup beneran, itu bohongan, mimpi. Kata Sayyidina Ali mimpi, ana suniyam wa idza matu intabahu. Manusia itu tidur, ngimpi. Kalau mati baru mereka bangun. Nah ada yang ngimpi, istrinya cantik, rumahnya gede gitu ya, kendaraannya bagus, duitnya banyak. Ada yang jadi presiden, mimpinya tuh jadi raja gitu. Ada yang jadi budak, mimpi. Kan orang mimpi ketika bangun gak ada apa-apa. Singananya bantal wae, kan ilurnya paling anak orang gading bantal ya nggak apa-apa. Pakai wong wis mati nggak apa-apa. Padahal wong sugi wis mati nggak apa-apa. Orang digawa mengkubur mobilnya kan orang enggak. Langka umur digawa dikubur ya langka orang enggak ini. Jadi kata Sayyidina Ali, manusia itu tidur, mimpi. Kalau mati baru mereka bangun. Jadi hidup yang sesungguhnya adalah setelah kematian. Makanya kita pikirkan ya kan, kehidupan jangka panjang inilah masa depan kita, yaitu akhirat ya kan, masa depan kita. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Itu takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.